warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para dewa juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat panitia penyelenggara, dan yang saya banggakan rekan-rekan Gensi. Kami dari SMA Negeri 19 Surabaya, dengan saya Ferdian Aldo Pujianto. Saya Zahra Julia Sasongko. Dan saya Melinda Rahmawati Azifah Akan membawakan pidato dengan judul Pancasila, perisai bangsa dari bahaya laten komunisme. Negeriku dahulu damai, tentram sampai timbul perpecahan akibat pergolakan ideologi dan kepentingan golongan. Indonesiaku dipecah belah, Indonesiaku dibuat bersimbah darah, berlinang air mata. Indonesiaku lara. Atas dasar apa paham komunis membuat pertumpahan darah di negeri ini? Atas kepentingan apa membuat kita jadi saling benci? Ideologi apa yang kau coba tanamkan hingga berbalik arah menikah perjuangan bangsamu sendiri? Pengkhianatan terhadap bangsa yang dilakukan Partai Komunis Indonesia tampak jelas dalam peristiwa teror subuh 3 Negara 13 Januari 1965. Kanigoro, sebuah desa di Kecamatan Keras Kabupaten Kediri yang menjadi saksi peristiwa kecil, tragis, dan mencekam. Terdengar suara tembakan yang dilakukan oleh sekelompok Partai Komunis Indonesia, khususnya IPI, PTI, dan Pemuda Rakyat yang memasuki masjid lalu menendang ratusan pelajar Islam Indonesia yang sedang melaksanakan sholat dan pelatihan mental di Pondok Pesantren Al-Jauhar Kediri. Keberingasan semakin menjadi-jadi saat mereka mengacungkan pedang, celurit, dan menyeret ratusan santri dengan cara diikat sembari terus menyerukan bunuh, ganyang, hidup PKI. Tak puas sampai di situ dengan baju lusuh, kaki yang sangat kotor saat memasuki masjid dan mengambil Al-Quran lalu merobeknya dengan kasar, membantingnya, bahkan menginjak-injak kitab suci tersebut dengan tidak henti-hentinya menyerukan, balas peristiwa Madiun, Ganyang antar nekoli, ganyang antar Malaysia, ganyang santri, hidup buruh tani Indonesia. hidup pemuda rakyat. Begitulah ideologi komunis itu. Anti Tuhan karena tidak percaya adanya Tuhan. Karl Marx, salah satu penggagas komunis, menyatakan eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikan. Pendek kata, aku naruh dendam kepada semua Tuhan. Perilaku komunis yang kejam dan keji itu juga membuktikan jika mereka anti kemanusiaan seperti yang dicita-citakan Lenin, seorang pemimpin negara komunis Uni Soviet yang berujar tidak menjadi masalah jika 3/4 manusia di bumi mati asalkan 1/4 yang adalah komunis. Sungguh biadab cita-cita komunis. Haruskah kita memberi ruang terhadap ideologi semacam itu? Tentu kita katakan tidak, tidak. Wahai sahabatku generasi Z, pertanyaan sering muncul di benak kita. Mengapa ideologi Pancasila wajib dipertahankan? Dalam pidato ini, kami akan menguraikan beberapa alasan mengapa kita harus mempertahankan Pancasila sebagai ideologi yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila menjembatani keberagaman dalam bangsa kita. Kedua, Pancasila melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks global, sebagai ideologi, Pancasila memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi yang adaptif. Dalam era sosiatif 5.0, kita dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan pemikiran dan sikap yang adaptif. Pancasila tidaklah kaku, ia dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Keempat, Pancasila adalah alat pendidikan karakter. Sebagai generasi muda, Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diintegrasikan untuk membentuk karakter generasi muda. Yang kelima,
Pancasila dalam konteks internasional melandasi Indonesia untuk aktif dalam percaturan dunia, menjadi filter atas ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Di era globalisasi saat ini, bahaya laten komunisme terus berkembang dengan berbagai metode. Munculnya pada waktu yang tidak dapat diduga, selalu berupaya untuk menipu mata dan hati kita agar goyah terhadap keberadaan Pancasila. Yakinlah bahwa Pancasila adalah alat senjata utama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita, generasi Z, berkewajiban melakukan bela negara untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air dengan berbagai aktivitas positif. Sadarkan kembali generasi kita, paksakan diri kita untuk mewujudkan Indonesia yang gemilang untukmu. Ayo kita ubah diri kita sendiri. Ayo kita raih bersama cita-cita bangsa.